Selamat datang di Tengak-Tenguk channel YouTube. Saya Cici akan membacakan cerita yang ditulis oleh Haidar dengan akun Twitter @cerita_sisi_kanan dengan judul Pesugihan Ikan. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share video ini agar kami bisa berkembang. Kita langsung masuk ke cerita. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan kisah nyata, bahkan pelaku pesugihan itu masih hidup dan masih melakukan aksinya. Ikan adalah makanan favorit saya, mengalahkan daging dan juga ayam. Biasanya, setelah selesai mancing, saya selalu memasak ikan yang saya dapat, dan sisanya dibagi ke seluruh anggota keluarga tentunya. Namun, di balik rasanya yang gurih, ternyata beberapa dukun memilih ikan hidup sebagai media untuk pesugihan. Media pesugihan ikan hidup pernah beberapa kali saya temui. Rata-rata, pelaku pesugihan ini adalah pemilik restoran atau pemilik kolam pancing. Selain berfungsi sebagai penglaris, ikan ini juga konon bisa mengeluarkan uang dari mulutnya, dan sisiknya bisa berubah menjadi emas batangan maupun kalung emas. Pantas saja, beberapa restoran yang pernah saya selidiki memiliki pesugihan ini tetap berdiri tegak di masa sulit seperti ini. Tetapi, jangan sembarangan menuduh restoran yang ramai itu pakai pesugihan. Jangan ya. Dikarenakan perlu pengamatan khusus dari ahlinya, dan juga ternyata lebih banyak restoran yang manajemennya bagus dan rasa makanannya enak sehingga tetap ramai pengunjung. Ada suatu alasan yang mendasari banyaknya pemakai pesugihan ikan ini. Karena katanya, pesugihan tipe ini adalah pesugihan tanpa tumbal. Memang, pada beberapa kasus yang saya temui, pesugihan jenis ini memang tidak sampai memakan tumbal. Namun, ada suatu kisah di mana pesugihan ikan ini memakan tumbal. Memang karena pemiliknya yang rakus dan haus akan harta, sehingga untuk mendapatkan semua itu harus dilakukan dengan cara yang jahat. Sebuah warung makan sederhana tampak berdiri di seberang jalan. Bangunan semi permanen itu miring dan tampak reot. Mungkin bangunan tersebut sudah lelah melihat padatnya kota Jakarta. Belum lagi debu hujan dan juga vandalisme yang menerpa dirinya, membuat warung tersebut enggan untuk tetap tegak dan tegar. Sayup-sayup terdengar suara Anton yang sedang berbicara dengan Yuni, istrinya. "Mah, kalau kita kondisinya begini terus, anak kita si Gilang bisa-bisa dia depresi, Mah," ucap Anton sambil memasukkan nasi ke dalam mulutnya. "Aku juga berpikir begitu, Pak. Anton sudah besar. Sebentar lagi akan banyak pengeluaran yang dibutuhkan untuk sekolah dia," kata Yani. Anton pun melanjutkan makan sambil berpikir. Suasana hening sejenak. Mereka berdua larut dalam pikiran mereka masing-masing. Mereka teringat dengan Gilang, anak sematawayangnya yang minder karena sepatunya sudah robek sana-sini. Bekas tambalan, jahitan, dan lem pun tampak menghiasi sepatunya. "Pak, kalau pendapatan kita segini terus, gimana kita mau menyenangkan Gilang?" kata Yani memecah keheningan. Anton pun memegang tangan istrinya lalu berkata, "Iya, aku akan mengusahakan bagaimana caranya agar anak kita dapat kehidupan yang lebih layak." Anton bergegas pergi dari warungnya dan berangkat kerja. Anton bekerja sebagai supir truk. Sementara itu, Yani jualan lagi di warungnya. Sorenya sepulang dari menyetir, Anton berjalan pulang sambil membawa sebuah buku bekas. Buku itu adalah buku tentang budidaya ikan air tawar yang ia dapat dari seseorang pengepul barang loak
atau barang bekas. Sesampainya di rumah, ia langsung disambut oleh sang istri. "Pah, Papa, alhamdulillah Pah. Tadi dagangan kita diborong oleh burung dan juga kita dikasih uang tambahan," kata Yani kegirangan. "Lah, terus anak kita kemana, Mah?" "Oh, dia lagi ngerjain tugas di rumah temannya." "Pah, aku tadi diberitahu sama burung tentang pesugihan tanpa tumbal. Pesugihan ikan katanya. Dan burung pakai pesugihan itu. Sampai sekarang tidak ada efek sampingnya, Pah. Burung juga kelihatan selalu bahagia banget, Pah. Keluarganya dan saudaranya juga masih utuh. Gak ada yang kena sakit aneh-aneh," jelas Yani dengan penuh semangat dan panjang lebar. "Terus kamu menyarankan aku untuk mencoba pesugihan ikan itu? Begitukah maksudmu? Hah?" jawab Anton dengan nada agak tinggi. Suasana pun kembali hening. Di saat suasana hening, tiba-tiba saja pintu rumah mereka terbuka. Sontak saja mereka berdua kaget. Mereka langsung menuju ruang depan dan melihat apa yang terjadi. Ternyata itu adalah Gilang. Anak mereka terlihat sebuah plastik besar berisi celana jeans baru, tas baru, dan sepatu baru. Setelah ditanya, ternyata Gilang bekerja mengumpulkan barang bekas dan sebagai tukang cuci piring di sebuah warung untuk membeli barang-barang tersebut. Sontak saja, ayah dan ibunya menangis dan berjanji akan membahagiakan anaknya. Mereka juga berjanji bahwa anak sematawayangnya itu tak perlu bekerja lagi dan akan mendapatkan barang apapun yang ia mau. Setelah itu, Anton dan Yani masuk ke dalam kamar. Disinilah Anton menyatakan dirinya setuju untuk memakai pesugihan ikan tersebut. Karena mereka tak mau anak sematawayangnya yang masih SD menderita dan harus bekerja. Pagi-pagi buta, pasangan suami istri tersebut akhirnya berangkat menuju rumah Mbah Dukun. Alamat tersebut didapat dari orang yang tidak diketahui namanya. Sementara itu, anaknya dibiarkan bermain di rumah temannya. Setelah sampai di rumah Mbah Dukun, pasangan suami istri ini menyampaikan maksud mereka. Mbah Dukun yang memang juga kaya raya segera menyuruh anak buahnya untuk mengambil ikan di belakang. Ikan tersebut adalah ikan emas. "Kamu siap untuk memelihara ikan ini?" tanya Mbah Dukun. Anton dan Yani pun menyanggupi untuk merawat dan memelihara ikan tersebut. Setelah itu, Anton dan Yani pun pulang. Semua berjalan biasa. Anehnya, warung Yani yang sepi pembeli kini menjadi ramai. Pembeli seakan berdatangan seperti tawon yang masuk ke sarang. Pelanggan-pelanggan itu mengatakan bahwa masakan Yani enak. Pembeli ini tidak curiga kalau Yani pakai pesugihan. Karena dibawa pulang pun, masakan milik Yani juga terasa enak. Memang masakan Yani lumayan enak. Namun karena warung Yani yang kumuh, kotor, terpencil, dan minim penerangan lah penyebab warungnya tak laris. Namun namanya orang bingung, terkadang cara yang salah yang ia pilih. Dan mereka tak sadar bahwa ada konsekuensi yang harus ia tanggung. Dan konsekuensi itu dimulai dari sekarang. Salah satu syarat yang diminta oleh Mbah Dukun adalah ikan tersebut harus dipelihara bersama dengan ikan-ikan yang lain. Maka dari itu, Anton dan Yani membeli beberapa ekor ikan dan mulai membuat kolam seadanya dari sedikit uang hasil tabungan mereka. Nampaknya, buku tentang budidaya ikan yang didapat oleh Anton bermanfaat sekali. Namun, di balik kolam yang gelap, makhluk mengerikan itu mulai muncul. Pekat dan gelap menyelimuti kolam kecil di belakang rumah Yani. Sesekali terdengar riak air akibat ikan nila dan ikan emas yang berenang di permukaan kolam. Yani dan Yanto baru saja memasang lampu di belakang dekat kolam ikan. Tujuannya
adalah untuk memastikan semua ikan dalam kondisi baik dan juga pastinya akan terlihat bagus. Namun ada satu ekor ikan mas yang menghindar dari cahaya. Ikan mas tersebut memilih untuk berdiam diri di sudut paling gelap kolam tersebut. Sisiknya yang kuning keemasan seakan ditelan oleh pekatnya kegelapan. Pasangan suami istri itu tidak begitu kaget dengan perilaku ikan tersebut. Karena Mbah Dukun juga sudah bilang bahwa ikan mas yang ia berikan akan malas mendekati cahaya. Tetapi itu wajar, dan apabila kolam tersebut dikasih penerangan, maka tidak akan berpengaruh apapun pada sang ikan dan juga efek pesugihan tersebut. Saat itu, Anton dan Yani memutuskan untuk rehat sebentar di sekitar kolam tersebut. Namun, tampaknya itu hal yang salah. Tiba-tiba, ikan mas pemberian Mbah Dukun tersebut berubah menjadi besar, dan semakin besar. Sampai-sampai kolam kecil tersebut meluber airnya. Ikan-ikan pun sampai melompat keluar kolam. Kini, ikan itu terlihat jelas di mata pasangan suami istri itu. Ikan mas tersebut pun berubah menjadi makhluk menjijikan. Sisik ikan mas yang tadinya emas kini berubah menjadi coklat. Lalu secara perlahan dari sirip belakang ikan mas tersebut muncullah 2 kaki berwarna coklat. Kaki tersebut seakan tumbuh, makin memanjang, semakin mengembang, sampai menyamai ukuran kaki manusia. Dari perut ikan ini muncul 2 buah tangan yang berwarna coklat dan menyerupai tangan manusia. Tangan tersebut pun tumbuh memanjang hingga 2 kali panjang tangan manusia. Lalu, ikan mas tersebut berubah total menjadi satu makhluk berwarna coklat yang menyeramkan. Giginya ompong, tangannya panjang, serta sekujur badannya dilapisi oleh kotoran manusia. Dari dalam mulutnya, keluarlah cairan coklat menyerupai feses atau kotoran manusia. Sontak saja, pasangan suami istri tersebut kabur dari kolam belakang tersebut. Anton dan Yani pun berlari ke ruang kamar. Dan ternyata di kamar makhluk coklat tadi sudah menunggu. Dia berdiri tegak, seakan-akan ada yang ingin dia sampaikan kepada Yani dan Anton. Mereka pun tambah ketakutan, dan akhirnya mereka membangunkan anak mereka, lalu lari dari rumah mereka. Anton pun mengajak istri dan anaknya ke parkiran truk. Lalu mereka naik truk untuk pergi ke tempat yang jauh dari tempat mereka sekarang. Mereka sampai keluar kota Jakarta untuk menghindari makhluk tadi. Jalanan malam ini sepi, hanya gerimis yang menemani. Mereka pun sampai di sebuah daerah yang tak akan kusebutkan namanya. Setelah check-in di sebuah hotel, anak mereka langsung mereka suruh tidur, sementara mereka berdua berdiskusi tentang makhluk yang mereka lihat tadi. Diskusi berjalan panjang, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk membeli rumah yang cukup besar di daerah tersebut. 1 bulan berlalu, Anton dan Yani membeli rumah di luar kota Jakarta, di daerah yang tak bisa saya sebutkan. Rumah mereka cukup luas. Bagian belakang rumah disulap menjadi kolam ikan yang luas. Mereka pun mewanti-wanti Gilang agar tidak ke kolam belakang. Gilang pun menuruti keinginan ibunya. Bisnis makanan milik Yani kini berjaya. Namun anehnya, penghasilan bersih yang didapat Yani setiap bulannya tidak lebih dari 8 juta. Bagi saya dan beberapa orang, penghasilan segitu sudah tergolong lumayan. Namun, tampaknya Yani belum puas. Padahal ia sudah bisa mencicil rumah dan membeli kebun di sebuah desa kecil di timur Pulau Jawa. Keserakahan dan ketamakan rupanya sudah menggerogoti seluruh hati Yani. Yani pun meminta suaminya untuk pergi ke Mbah Dukun lagi. Namun Anton menolak. Karena sudah lelah, ia masuk ke jurang gelap dosa ini.
Mereka berdua pun terlibat perkelahian besar. Gilang yang sedari tadi mendengarkan percakapan orang tuanya pun hanya bisa menangis. Tak berani dia ikut campur. Di sisi lain, ia juga kalut dan dilema dengan keadaan ini. Ia takut akan kehilangan salah satu dari kedua orang tuanya. Pertengkaran tersebut tak berlangsung lama. Mereka berdua pun akhirnya berunding dan dicapailah kesepakatan bahwa mereka akan pergi ke Mbah Dukun lagi sekitar 5 tahun lagi. Jika Gilang, anak mereka sudah butuh lebih banyak biaya. Lagian, mereka juga masih trauma dengan makhluk itu. Waktu pun berotasi, roda-roda zaman berpacu dalam bumi. Manusia berdiri, bekerja, menua dan akhirnya mati. Waktu penumbalan dimulai. 5 tahun berlalu, Yani dan Anton sudah bisa melunasi cicilan mobil dan rumahnya. Warung Yani pun juga pindah ke tempat yang lebih besar dan bersih. Namun, gemerlap harta rupanya dapat membuat buta. Yani pun meminta suaminya agar pergi ke Mbah Dukun lagi. Padahal, kondisi keuangan mereka bisa dikatakan baik saat ini. Mereka pun sepakat untuk pergi ke Mbah Dukun membawa kembali ikan mas tersebut. Setelah sampai di rumah Mbah Dukun, mereka mengutarakan maksud kedatangan mereka. Mbah Dukun yang sedari tadi menunggu pun segera mengganti ikan mas tadi dengan ikan yang lain, yaitu ikan kakap putih. Setelah berada di rumah, ikan tersebut segera dimasukkan ke dalam kolam belakang rumah. Selang 1 hari, restorannya ini pun menjadi lebih ramai. Antriannya juga sangat panjang. Namun ini hanya bertahan sebentar. Yani dan suaminya pun jatuh sakit. Saat hari pertama Yani sakit, di dalam mimpinya, ia bertemu dengan seseorang yang berwujud aneh. Tubuh orang tersebut putih, seputih kain kafan yang baru. Di sisi kanan dan kiri orang itu ada pedang yang terlihat sangat tajam. Terlihat tetesan darah mengalir di pedang tersebut. Setelah itu, makhluk yang mirip manusia tersebut berubah wujud menjadi kakek-kakek tua dengan jubah putih. Walaupun terlihat tua, namun kakek tersebut terlihat tampan sekali. Setelah itu, kakek tua tersebut memperkenalkan namanya. Aku Mbah Falah. Orang-orang memanggilku Mbahlah. Aku adalah jin baik. Aku tadi membantumu untuk melawan penyakitmu. Ya, itu adalah penyakit akibat perilakumu sendiri. Demit-demit pesugihan itulah yang menggerogotimu. Tapi, jika kamu masih saja ngotot ingin mempertahankan pesugihanmu itu, aku tidak bisa berbuat banyak lagi. Anak cucumu akan menanggung akibatnya. Kalian semua akan terperangkap di lingkaran ini. Kata Mbahlah sambil berlalu. Rupanya, Yani tidak memperdulikan ucapan kakek itu. Dia meneruskan penggunaan pesugihan ikan itu. Sampai pada suatu hari, ia muntah-muntah. Bleh! Bleh! Yani muntah sisik ikan dan tulang ikan. Dia pun memanggil suaminya. Setelah suaminya tiba, dia pun memberitahukan hal itu pada suaminya. Bau busuk pun segera menyeruak ketika mereka berdua sedang berdiskusi. Anton lalu mengingatkan Yani agar melepaskan pesugihan itu. Namun, Yani bersikeras menolak. Tubuh Yani perlahan-lahan ditumbuhi oleh sisik. Matanya membulat seperti mata ikan. Yani hanya dirawat di rumah karena malu dilihat tetangganya. Dalam kondisinya yang lemah tersebut, Yani bercerita bahwa ia telah mengorbankan 10 anak laki-laki untuk persembahan demit-demit pesugihan tersebut. Sebenarnya tinggal 1 tumbal lagi dan kontraknya dengan demit tersebut usai. Tapi demit tersebut menginginkan tumbal terakhir tersebut adalah anaknya. Tentu saja Yani menolak dan mengorbankan dirinya untuk menjadi tumbal terakhir bagi demit pesugihan ikan.
Tubuh Yani yang penuh sisik kini juga mengeluarkan lendir. Lendir tersebut sangat amis apabila dicium. Jika kamu semua masuk ke kamar Yani, maka kamu akan merasa berada di tumpukan ikan busuk yang sangat banyak. Lendir-lendir tubuh Yani yang berwarna abu-abu menjijikan akan memenuhi rongga hidungmu. Jangankan orang lain, keluarganya pun merasa jijik dan tidak kuat bila berada di dekat Yani. Rupanya, Yanilah yang menjadi tumbal untuk menggenapi tumbal pesugihan ikan. 1 bulan kemudian, Yani meninggal dunia. Tapi, ternyata pesugihan ini diteruskan oleh anak Yani. Anak Yani satu-satunya itulah yang meneruskan memelihara ikan tersebut dan coba tebak. Ya, kekayaan anak Yani ini sangat banyak. Entahlah, kapan Gilang akan menemui konsekuensi dari perbuatannya. Berikut ini adalah kisah para korban pesugihan ikan. Korban pertama. Korban pertama ini adalah salah satu anak orang kurang mampu yang tinggal di sebuah gubuk yang terbuat dari triplek. Sore itu, si anak tadi bermain seperti biasanya. Pada waktu si anak bermain, lewatlah Yani dengan mobil mewahnya. Karena jalanan becek dan ada polisi tidur, terpaksa mobil sedan milik Yani melambat. Dan Yani akhirnya melihat bocah itu. Tanpa pikir panjang, Yani pun segera membaca mantra dan seketika anak yang pertama itu mengalami muntah-muntah. Sisik ikan keluar dari dalam mulut anak tersebut, disusul tulang ikan. Tak sampai di situ, anak tersebut juga berteriak-teriak minta tolong karena dia merasa seperti tenggelam di tambak atau kolam yang luas. Tolong! Tolong! Aku tenggelam! Kata anak itu sambil tangannya mengayun-ngayun persis orang yang mencoba untuk berenang. Setelah itu anak tersebut mengalami kejang-kejang dan seluruh mukanya membiru. Orang-orang yang melihat kejadian itu tak sempat membawanya ke rumah sakit karena ambulan terjebak macet. Dan di tempat itu warganya banyak yang kurang mampu dan yang punya handphone mungkin hanya 1 orang. Yani memang telah melaju bersama mobil mewahnya. Tapi makhluk berwarna abu-abu dengan tangan berbentuk selaput mirip selaput bebek. Ditambah kumpulan gigi tajam inilah yang memberikan Yani gambaran lengkap tentang kondisi para tumbal-tumbalnya. Badan makhluk itu penuh sisik. Sesekali ia mendekap Yani dan berbisik di telinga Yani. Korban lainnya harus lebih baik ya dari ini. Anak itu darahnya busuk, kata makhluk tadi sambil terus mendekap Yani. Bau amis menyengat mulai menusuk hidung Yani. Dan otomatis tubuh Yani dipenuhi bau tidak sedap dari cairan bening yang dikeluarkan makhluk itu. Maka dari itu, sebagian orang dahulu jika bertemu dengan orang kaya dan punya bau amis, maka orang itu dituduh memiliki pesugihan ikan. Namun, di era sekarang tentu hal itu adalah hal konyol dan tidak berdasar. Karena bisa jadi orang tersebut habis mancing atau memang suka makan ikan. Karena orang yang tiap hari suka makan ikan air tawar ataupun seafood, biasanya juga memiliki bau yang sedikit tidak enak. Bau amis itu kini menyengat, sampai-sampai supir Yani menutup hidung. Menyadari hal itu, Yani pun meminta supirnya untuk ke toko parfum di mall. Sekalian nanti Yani mandi di kamar mandi mall, beli baju dan pakai parfum untuk menutupi bau amis di tubuhnya. Setelah sampai mall, Yani segera bergegas menyelesaikan urusannya. Lalu, ia pun segera kembali ke mobil mewahnya dan meminta Pak Supir untuk segera memacu mobilnya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, dia langsung disambut makhluk abu-abu itu. Sisik dan lendir makhluk itu terlihat jelas dan menjijikan. Perpaduan warna abu-abu dan lendir bening yang bau sangat mirip dengan ikan-ikan busuk yang dibuat pakan bebek. Aku pun tidak kuat untuk membayangkannya.
Makhluk itu menyeringai lebar di hadapan Yani. Yani pun segera menghindar dari makhluk itu dan segera berlari ke kamar. Sesampainya di kamar, Yani segera mengunci pintu kamar dan dilihatnya Anton suaminya masih tertidur pulas akibat kecapean merawat ikan-ikan di tambak. Ya, termasuk diantaranya adalah ikan pesugihan itu yang diletakkan di salah satu dari puluhan tambak tersebut. Yani segera merebahkan badannya di kasur. Setelah seharian mengalami kejadian yang melelahkan, tampaknya makhluk itu tidak tinggal diam. Ia memasuki kamar Yani dan berdiri tepat di samping lemari milik Yani. Makhluk tersebut menyeringai lebar sambil memperlihatkan gigi-giginya. Yani yang melihat makhluk itu langsung memejamkan mata. Malam itu, Yani tertidur dengan setengah ketakutan. Ia takut makhluk itu kembali lagi dan mengganggu anaknya, Gilang. Yani sendiri juga sebenarnya ngeri dengan makhluk itu. Padahal demit itu adalah demit dari pesugihan yang dipegang oleh Yani. Hari berganti, minggu berlalu, bulan demi bulan berjalan, melintasi hukum waktu yang ditentukan. Kini, saatnya Yani mencari korban yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Semua korbannya pun memiliki gejala yang sama. Bau amis, tubuh yang membiru, serta muntah duri dan sisik ikan. Proses mereka wafat juga cukup cepat dan rata-rata diambil dari anak laki-laki dari golongan keluarga orang yang tidak mampu. Sungguh kejam hati Yani. Merenggut jiwa-jiwa tak berdaya membuatnya pupus sebelum tumbuh dan tumbang sebelum berkembang. Memang benar, godaan nafsu dikolaborasikan dengan godaan setan akan menghasilkan sesuatu yang kejam. Tujuannya ini pun hanya harta, harta dan harta. Memang sekarang harta yang dimiliki Yani sangat melimpah. Dari mobil sport, belasan rumah mewah, berlian, dan lain-lain dimiliki olehnya. Namun ini tidak bertahan lama, karena mungkin sekitar 2 tahun kemudian, tepat ketika tumbal ke-10 telah didapat, Yani merasakan gangguan yang semakin ekstrim. Makhluk yang tadinya hanya mengganggu Yani dengan cara memeluk ataupun menampakkan diri, kini lebih ekstrim lagi dalam mengganggunya. Kini makhluk itu mulai mencakar-cakar tubuh Yani. Dan tak jarang, makhluk itu memukul tubuh Yani. Hingga Yani yang awalnya sehat, kini mendadak menjadi sakit dan lemas. Darah mulai keluar dari tubuh Yani. Anehnya, darah tersebut berwarna abu-abu pekat dan mengeluarkan bau amis. Baunya seperti ikan yang busuk, amis dan sedikit bau bangkai. Tentu hal ini sangat dikhawatirkan oleh suaminya dan anaknya. Yani hanya terbaring lemas dan pasrah. Beberapa dukun yang dibawa oleh sang suami pun mengatakan tak sanggup bila harus menyembuhkan Yani. Suaminya pun bingung mau kemana lagi. Sampai pada akhirnya sang suami menghubungi salah satu kiai yang cukup disegani. Karena rumah Pak Kiai cukup jauh dan Pak Kiai masih ada urusan penting, maka Yani dan suaminya menunggu selama kurang lebih 5 jam. Enak-enak menunggu, Yani tiba-tiba berbicara keras dan mengatakan bahwa dialah yang akan menjadi tumbal terakhir pesugihan ikan tersebut. Tiba-tiba, tubuh Yani semakin hancur. Sisik-sisik di tubuh Yani makin banyak. Sebagian mengelupas dan mengeluarkan nanah berwarna kuning. Bau Yani makin busuk. Yani lalu memanggil anak dan suaminya. Ia pun meminta maaf karena sudah nekat mengambil jalan pintas pesugihan tersebut. Yani juga berpesan agar ikan yang dibeli dari Mbah Dukun tolong untuk dikembalikan lagi, agar tidak ada korban selanjutnya. Yani pun menceritakan semua perbuatannya dan perjanjian tambahan yang dia lakukan dengan Mbah Dukun. Disinilah mengapa kita tahu bahwa suami Yani tidak melakukan perjanjian tambahan, makanya dia selamat. Setelah menceritakan hal itu, Yani berteriak kencang. Sisik di tubuhnya mengelupas semua.
Nanah dan darah menetes membasahi tempat tidur Yani. Bau busuk yang menyengat menyebabkan Gilang dan suaminya muntah-muntah dan terpaksa keluar dari ruangan. 1 jam kemudian, suaminya dan Gilang membersihkan jasad Yani, dibantu oleh seluruh pembantu di rumah keluarga tersebut. Tentu, mereka mau membantu karena diberi uang 100 juta setiap orang digunakan untuk uang tutup mulut. Dan semuanya pun sepertinya telah berakhir. Namun ternyata hal itu salah. Gilang, anak dari Yani, ternyata meneruskan hal buruk itu. Terbukti ketika sang ayah menguras sisi tambak, tidak ditemukan ikan pesugihan ini. Ya, karena sudah dibawa oleh si Gilang ini. Entahlah, hanya Allah yang maha tahu atas segala rahasia alam semesta dan antar makhluknya. Tapi sejauh ini, tidak ada info tentang tumbal dari si Gilang, baik dari para peruqyah syariah maupun dari para kiai aswaja. Ya, mudah-mudahanlah tidak ada tumbal dan beliau juga segera bertaubat. Semua nama tokoh adalah nama samaran dan segala sesuatu di cerita ini disesuaikan agar tidak menyinggung berbagai pihak. Ceritanya selesai sampai di sini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Tunggu cerita lainnya dengan judul yang berbeda hanya di Tengak Tenguk channel YouTube. Terima kasih.